depan kita orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang buat mereka semua ialah Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang menyatakan diri mengasihi Tuhan, saudara-saudara yang selalu dikasihi Tuhan. Kembali kita memperhatikan pesan Raja Salomo, atau mungkin Anda kenal sebagai Nabi Salomo, kepada kita. Kali ini tentang dua model manusia, dua model orang yang ada dalam komunitas. Yang satu disebut orang yang berada, orang yang kaya, orang yang memiliki banyak hal. Dan yang lainnya adalah mereka yang disebut si miskin, orang beruntung. Kedua-duanya ada dalam komunitas hidup dan kehidupan berdampingan sebagai anggota masyarakat. Kita tidak pernah tahu mengapa yang kurang beruntung itu mengalami keadaannya seperti itu. Dan kita juga tidak pernah tahu mengapa si kaya seperti itu. Tentu dua-duanya hidup dalam keadaan yang sama, sama-sama berkarya, bekerja, namun satunya bisa melebihi yang lain. Namun yang pasti si kaya dan si miskin tak tetap ada. Amsal mengatakan dua-duanya adalah ciptaan Tuhan. Lalu ketika itu ada dalam kehidupan, bukan bermakna si kaya harus menjauhkan diri dari si miskin. Tidak bermakna bahwa si kaya harus melupakan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, di mana ada orang yang disebut orang kaya, maka di situ pun ada mereka yang disapa, dipanggil sebagai orang miskin. Orang miskin bukan untuk ditindas, dicemooh. Orang miskin bukan untuk dijauhkan. Mereka yang kurang beruntung bukan untuk dilupakan. Mereka yang dalam keadaan papa dan mama bukan untuk dihina. Mereka yang tak berdaya ada bukan untuk memperalat mereka untuk kepentingan kita. Mereka yang tak berdaya, yang miskin, yang tidak mampu berbuat apa-apa,
yang bisa dikatakan mereka sudah berkarya, bekerja banyak, tapi hasilnya pas-pasan, bukan untuk kita celah dan hindari. Bang Amsal, Raja Salomo menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara menunjukkan diri sebagai orang yang baik hati adalah membagi rezekinya kepada miskin. Orang baik hati bukan karena ia berkata-kata mengucapkan aku baik hati, bukan dengan kata, tapi ia bisa mengulurkan tangan yang kuat, tangan yang penuh dengan hal-hal yang bisa membangun dan menolong orang lain. Berkatilah orang yang baik hati, karena ia membagi rezeki bagi miskin. Bagaimana dengan Anda sekarang ini? Mari kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang baik hati. Yang kita tunjukkan itu bukan kepada mereka yang mampu, bisa, dan mendekat kita. Tapi bagaimana kita menyisihkan sedikit yang ada pada kita kepada mereka yang tidak berdaya. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang diberkati dan membagi apa yang secukupnya kepada orang lain. Amin.